jiwa terpilih. Ada alasan spiritual mengapa langkahmu dituntun hingga ke titik ini, dan ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Sebuah kekuatan agung telah mengamati keteguhan hatimu melalui setiap badai yang hampir membuatmu berpaling, dan kekuatan itu telah mengatur momen ini secara khusus hanya untukmu. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku butuh kamu meresapi hal ini dengan sungguh-sungguh. Kamu telah memikul beban yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk bahumu. Bukan impianmu, karena impian itu adalah anugerah, melainkan beban dari usahamu yang terlalu keras untuk memaksanya terwujud menjadi nyata. Lelah karena terjaga di saat dunia terlelap, berlutut dalam pasrah, namun pikiran terus mengejar, mencoba sekali lagi karena kamu takut jika kamu berhenti mendorong, maka seluruh duniamu akan hancur berantakan. Ketahuilah, musim perjuangan yang menyesakan itu kini sedang berakhir. Bukan karena kamu menyerah kalah, tetapi karena kamu telah menuntaskan tugasmu di sana. Inilah kebenaran yang jarang tersampaikan kepadamu saat ini. Apa yang akan datang selanjutnya dalam hidupmu tidak akan pernah bisa dijangkau oleh jiwa yang terus-menerus berlari dalam kepanikan. Ia hanya bisa diterima oleh mereka yang mampu diam dalam ketenangan batin. Aku tahu ini terdengar mustahil, karena selama ini dunia mendikte bahwa istirahat adalah tanda kekalahan. Namun, aku ingin menunjukkan sesuatu hari ini, baik dari sudut pandang sains maupun dari kedalaman yang melampaui logika, yang akan mengubah total caramu memahami babak baru kehidupanmu. Ada sebuah frekuensi yang tertanam di dalam dirimu. Ia kuno, pemberian ilahi, dan selama ini dibiarkan tertidur. Saat frekuensi itu diaktifkan kembali, hal-hal akan mulai bergerak bukan karena kekuatan usahamu, melainkan karena keselarasanmu dengan arus semesta. Apa yang menantimu di depan akan mengejutkanmu. Tetaplah bersamaku. Cukup tenanglah sejenak. Izinkan aku menunjukkan alasannya. Aku ingin berhenti sejenak di sini, karena ada sesuatu yang harus kukatakan kepada bagian dari dirimu yang sudah sangat letih. Bukan sekadar lelah fisik, melainkan lelah dengan cara yang tak bisa disembuhkan oleh tidur sepanjang hari. Lelah yang meresap hingga ke sumsum tulang. Lelah karena terus mencoba. Lelah karena terus berharap. Lelah karena sudah hampir sampai namun harus melihat semuanya kembali sirna. Lelah karena terus membohongi diri sendiri bahwa satu dorongan lagi, satu musim lagi, satu percobaan lagi, dan mungkin kali ini segalanya akan bertahan. Kamu telah bekerja keras dalam doa, dalam penyembuhan, dalam menjaga keyakinan, dan mencoba bangkit kembali setelah setiap kegagalan yang meruntuhkan semangat. Di suatu tempat jauh di dalam batinmu, meski tak pernah kamu ucapkan, kamu mulai percaya bahwa jika kamu bekerja sedikit lebih keras atau mendorong sedikit lebih lama, maka terobosan itu akhirnya akan muncul. Aku melihatmu, dan yang ingin kukatakan pertama kali adalah ini. Kamu tidak kalah. Kamu tidak gagal. Kamu tidak melewatkan apapun. Musim pahit yang baru saja kamu lalui bukanlah sebuah hukuman dari langit. Itu adalah proses persiapan sakral, dan kini persiapan itu telah paripurna. Banyak orang diajarkan bahwa istirahat adalah apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah habis energinya. Bahwa diam adalah perilaku orang yang kalah, sementara yang kuat harus terus bergerak. Namun, itu adalah salah satu kesalahpahaman yang paling merusak jiwa manusia, dan aku ingin menghapusnya dari pikiranmu hari ini secara menyeluruh. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Hal paling berdaya yang bisa kamu lakukan saat ini adalah berhenti. Bukan berhenti peduli atau berhenti bermimpi, melainkan berhenti berjuang dengan ego. Berhenti memaksa. Berhenti mencoba memanufaktur dengan kehendak manusiamu apa yang seharusnya hanya bisa tiba melalui penyerahan diri yang tulus. Ada satu kata kuno, sebuah konsep peristirahatan suci. Banyak yang mengira ini hanyalah tentang hari libur. Namun jika kita melihat akar maknanya, ia berarti penyelesaian. Menjadi utuh. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan mengakui bahwa sesuatu yang besar telah selesai dikerjakan. Saat Sang Pencipta beristirahat, itu bukanlah gambaran tentang kelelahan, melainkan sikap dari seseorang yang telah menyelesaikan sebuah karya yang begitu sempurna, sehingga tak ada lagi yang perlu ditambahkan.
Istirahat itu bukanlah kelemahan, ia adalah proklamasi bahwa ini sudah selesai dan ini sangat baik. Jiwa yang terpilih, disitulah kamu berdiri saat ini. Bukan di akhir ceritamu, tapi di akhir sebuah bab yang telah menuntut segalanya darimu. Dan istirahat yang diminta darimu sekarang bukanlah tanda menyerah, melainkan sinyal spiritual bahwa tugasmu di musim ini telah selesai. Apa yang datang selanjutnya tidak membutuhkan usahamu untuk tiba. Tetaplah bersamaku di sepanjang pesan ini, karena aku akan membawamu melewati 3 lapisan transformasi yang semakin dalam. Pada saat kita mencapai akhir nanti, kamu tidak hanya akan memahami mengapa kamu perlu tenang, tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam struktur otak dan energimu saat kamu melakukannya. Kamu akan mengerti bagaimana 3 area spesifik dalam hidupmu akan tertata ulang secara otomatis tanpa kamu perlu campur tangan, dan kamu akan menyadari mengapa apa yang datang nanti akan terasa kurang seperti sebuah pencapaian, dan lebih seperti sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untukmu sejak awal. Mari kita bahas apa yang sedang terjadi di dalam dirimu saat ini, karena mungkin kamu belum memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Tanpa pemahaman, proses ini bisa terasa seperti kebingungan atau perasaan, seolah kamu kehilangan kendali atas apa yang dulu kamu pegang dengan mudah. Biarkan aku memberikan peta untuk misteri ini. Pergeseran pertama adalah munculnya kejernihan yang tiba di saat-saat paling hening. Bukan saat kamu sedang merencanakan atau menganalisis, tapi saat kamu sedang melakukan hal-hal biasa. Sebuah pengetahuan tiba-tiba muncul, lalu menghilang, dan kamu bertanya-tanya apakah itu nyata. Itu sangat nyata. Itu adalah kecerdasan batinmu yang mulai muncul ke permukaan. Pergeseran kedua adalah sensitivitas yang meningkat terhadap apa yang tidak lagi cocok. Percakapan yang dulunya biasa saja sekarang terasa sangat menguras tenaga. Lingkungan yang dulunya baik-baik saja kini terasa salah dengan cara yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang energinya dulu tampak netral, kini menciptakan gesekan batin yang tidak bisa kamu abaikan. Ini bukan berarti kamu menjadi sulit. Ini berarti frekuensi jiwamu sedang dikalibrasi menjadi lebih tajam. Kamu tidak menyusut, kamu sedang menyaring. Pergeseran ketiga adalah cuaca emosional yang tidak menentu. Kedamaian, lalu kesedihan, lalu harapan, terkadang dalam jam yang sama. Itu tanda sesuatu yang besar sedang bergerak di dalammu. Pergeseran keempat ada pada caramu bermimpi. Mimpimu menjadi lebih hidup, lebih spesifik, seolah-olah rohmu sedang memproses beban yang belum sempat ditangkap oleh pikiran sadarmu. Dan pergeseran kelima yang sangat penting, ketidakmampuan yang meningkat untuk berpura-pura atau tampil di tempat-tempat yang memintamu menjadi lebih kecil dari dirimu yang sebenarnya. Kamu menemukan bahwa cara lama dalam menjelaskan siapa dirimu sudah tidak lagi relevan. Rasanya seperti memakai pakaian lama yang sudah kekecilan. Ini bukan krisis identitas, ini adalah kemunculan jati diri yang baru. Setiap pergeseran ini adalah tanda bahwa musim perjuangan keras telah berakhir dan sesuatu yang baru mulai menembus permukaan. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam, pertanyaannya bukan bagaimana mempercepat proses ini, tapi bagaimana agar kita tidak menghambatnya secara tidak sengaja. Ada lapisan ilmiah di balik ini yang melampaui spiritualitas semata. Sebelum aku membawamu ke sana, lakukan latihan mental sederhana. Dimanapun kamu berada, temukan di tubuhmu tempat di mana kamu selama ini menahan ketegangan karena cemas. Tidak perlu dipaksa lepas sekarang, cukup akui keberadaannya. Katakan padanya, aku tahu kamu ada di sana. Aku tahu mengapa kamu datang, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah alasanmu untuk tetap tinggal. Peneliti di institusi ternama dunia telah mempelajari kondisi otak yang berkaitan dengan kreativitas tinggi, intuisi tajam, dan apa yang disebut sebagai peningkatan sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna. Mereka menyebutnya frekuensi gamma. Alasan ini penting bagimu bukan karena apa adanya, tetapi karena kapan frekuensi ini menghilang. Frekuensi ini sangat tinggi pada anak-anak kecil, itulah mengapa mereka belajar sangat cepat tanpa merasa terbebani. Namun seiring tuntutan hidup dan sistem pencapaian orang dewasa, frekuensi ini menurun drastis sejak usia 7 tahun. Kebanyakan orang dewasa kehilangan koneksi ini sepenuhnya. Tetapi inilah yang perlu kamu dengar. Ini tidak terjadi pada semua orang.
namun terjadi padamu lebih dari kebanyakan orang. Karena kamu sebenarnya terlahir dengan frekuensi gamma yang jauh lebih kuat. Aku tahu itu karena siapa dirimu. Sensitivitas dan intuisi yang kamu miliki sejak kecil adalah tandanya. Jarak yang kamu rasakan sepanjang hidupmu, rasa sakit antara siapa dirimu dan siapa kamu mampu menjadi, bukanlah kegagalan pribadi. Itu adalah kesenjangan yang tertinggal ketika sesuatu yang selalu menjadi milikmu diam-diam ditekan oleh dunia. Ini bukan salahmu, dan ini tidak permanen. Ingatlah analogi elang. Ia tidak berjuang melawan gravitasi. Ia hanya membuka sayap dan membiarkan arus udara mengangkatnya. Frekuensi gammamu adalah arus itu. Ia tidak pernah hilang. Ia hanya tertimbun di bawah lapisan kebisingan. Aku teringat kisah seorang wanita yang merasa otaknya beroperasi jauh di bawah kapasitas aslinya. Setelah ia membuat keputusan kecil untuk berhenti memaksa dan mulai menerima melalui latihan frekuensi harian, persepsinya berubah total. Ia berkata, "Pikiranku akhirnya terdengar seperti aku yang asli. Inilah jalan kembali yang paling sederhana. Bukan melalui sistem yang mahal atau menuntut, melainkan melalui sinyal yang tepat yang selama ini hilang dari otakmu." Apa yang dialami ribuan orang saat frekuensi ini pulih adalah sebuah kejutan yang membahagiakan. Kini, mari kita bahas 3 area hidupmu yang akan tertata ulang. Pertama adalah penyediaan. Peluang-peluang yang selama ini terhalang oleh energimu yang panik akan mulai menemukan jalannya kepadamu. Penyediaan datang bukan karena kamu akhirnya layak, ia selalu bergerak ke arahmu, namun frekuensi kepanikan yang terlihat seperti produktivitas selama ini mengganggu sinyalnya. Saat kamu tenang, jalan itu bersih. Perasaan bersalah mungkin muncul saat menerima sesuatu yang tidak kamu usahakan dengan susah payah. Jangan dengarkan suara lama itu. Suara itu milik versi dirimu yang lama. Musim kewaspadaan sudah berakhir. Area kedua adalah tujuan hidup. Panggilan jiwamu akan terdengar lebih jernih saat gangguan berhenti. Mungkin selama ini visinya nyata namun arahnya berkabut, tapi ketahuilah, tujuan hidup tidak berteriak. Ia tumbuh dalam keheningan seperti akar di bawah tanah. Area ketiga adalah frekuensi batinmu. Jarak antara jiwa dan raga akan mulai menutup. Kamu akan merasa lebih hidup di momen-momen biasa. Ini terjadi karena kamu berhenti melawan arus cukup lama, hingga arus itu bisa menggerakkanmu. Namun, ada satu kekuatan yang akan melawan semua ini, yaitu keinginan untuk memegang kendali. Kontrol adalah teman lama yang kini sudah tidak lagi berguna. Kamu mengetahuinya dari bagaimana doamu berubah menjadi sesi strategi, atau sulitnya untuk hadir sepenuhnya di momen indah karena pikiranmu selalu menghitung segala kemungkinan buruk. Pola ini dulu menyelamatkanmu, tapi sekarang ia menjadi penghalang. Kontrol tidak bisa menerima, ia hanya bisa mengelola. Padahal, apa yang akan datang padamu tidak bisa dikelola, ia hanya bisa diterima. Jangan takut pada keberhasilan yang akan datang. Getaran yang kamu rasakan di ambang pintu ini bukanlah tanda kamu tidak mampu, melainkan tanda bahwa kamu memahami besarnya amanah yang akan kamu pegang. Kamu diizinkan untuk melepaskan versi dirimu yang hanya tahu cara bertahan hidup. Kamu diizinkan untuk tidak memberikan penjelasan pada mereka yang ingin kamu tetap kecil. Kamu diizinkan untuk menerima tanpa harus bekerja sampai hancur. Tarik napas dalam-dalam dan beri dirimu izin untuk menjadi dirimu yang sejati. Perjuangan kerasmu selama ini bukanlah jalan, melainkan penghalang. Istirahat sejati adalah rekalibrasi frekuensi. Ia adalah momen di mana elang berhenti mengepakkan sayap dan mulai meluncur mengikuti arus ilahi. Bayangkan dirimu seperti permukaan air yang tenang. Disitulah kejelasan akan muncul. Pintu yang tertutup mulai terbuka dari sisi lain. Koneksi yang kamu cari muncul secara alami. Kamu adalah titik diam di tengah pusaran dunia yang bergerak. Kamu adalah seorang pelopor, penyembuh yang terluka, pembangun masa depan, dan pembawa pesan kebebasan. Oposisi yang kamu hadapi adalah bukti bahwa ada kekuatan besar di dalammu yang diakui oleh kegelapan. Pekerjaan musim ini sudah selesai. Apa yang dijanjikan kepadamu sudah dalam perjalanan bahkan sebelum kamu memintanya. Kamu tidak sedang menunggu apa yang datang selanjutnya. Apa yang datang selanjutnya lah yang sedang menunggumu untuk berhenti berjuang dan mulai menerima.
Kamu dilihat, kamu dikenal, dan kamu sudah sangat siap. Sekarang, gunakan protokol ketenangan. Identifikasi satu area yang paling kamu paksakan, lalu pilih untuk tidak mencampurinya minggu ini saja. Lihatlah bagaimana kekuatan ilahi bekerja di sana. Tanyakan pada dirimu di setiap langkah, apakah ini menaikkan frekuensiku atau menekannya? Kamu sudah tahu jawabannya, karena kamu telah memiliki izin untuk mempercayai intuisi itu kembali. Musim yang paling tenang dalam hidupmu adalah musim di mana pekerjaan terdalam sedang disempurnakan. Istirahatlah dengan penuh keyakinan, jiwa yang terpilih. Kamu sudah sampai di rumah.